Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky dengan NIM 19231132 akan menjelaskan tentang paragraf. Yang pertama, tentang hakikat paragraf. Paragraf merupakan kumpulan atau gabungan dari beberapa kalimat yang membentuk suatu pokok pikiran. Sebuah paragraf terdiri dari satu kalimat utama dan beberapa kalimat penjelas yang saling berhubungan untuk membentuk suatu pokok pikiran. Yang kedua, persyaratan paragraf. A. Kesatuan. Kesatuan dalam paragraf adalah bahwa sebuah paragraf yang baik hanya boleh mengandung satu gagasan. Jika kalimat-kalimat yang ada dalam sebuah paragraf saling berhubungan dan saling mendukung dalam menjelaskan gagasan pokok paragraf, maka paragraf tersebut dapat dikatakan memiliki kesatuan gagasan. Sebuah paragraf yang memiliki lebih dari satu gagasan akan menimbulkan ketidakjelasan sehingga paragraf tersebut tidak bisa menyatu. B. Koherensi atau penyatuan. Suatu paragraf dapat dikatakan koheren apabila terdapat kekompakan kalimat yang satu dengan kalimat lain di dalam suatu paragraf. Kalimat koheren dapat diperoleh dengan cara berikut. Yang pertama, ide disusun dengan suatu pola susunan yang tepat dan tertib. Yang kedua, kalimat-kalimat disusun dalam pola dan kaidah kebahasaan yang teratur. C. Kecukupan pembagian. Panjang sebuah paragraf ditentukan oleh keluasan topik paragraf itu sendiri. Bila topik itu agak luas, maka kalimat penjelas yang digunakan sesuai dengan tuntutan. Menulis paragraf, jangan terlalu banyak menggunakan kalimat penjelas karena akan menimbulkan kemubaziran, dan jangan pula terlalu sedikit karena akan muncul suatu penyampaian ide atau gagasan yang kurang jelas. D. Susunan yang terpola. Susunan yang terpola terbagi atas tiga, yaitu susunan ruang, susunan logis, dan susunan kronis. 3. Struktur paragraf. Susunan paragraf. Yang pertama, kalimat topik. Kalimat topik merupakan kalimat utama dalam paragraf. Dalam kalimat itu tersirat tentang masalah apa yang akan didiskusikan atau dibahas. Yang kedua, kalimat pengembang. Sebagian besar kalimat-kalimat yang terdapat dalam suatu paragraf adalah kalimat pengembang. Urutan kalimat pengembang sebagai perluasan pemaparan ide pokok yang bersifat abstrak menuruti hakikat ide pokok. Yang keempat, jenis paragraf. A. Berdasarkan kelengkapan, paragraf terbagi dua, yaitu paragraf sederhana dan paragraf sempurna. B. Berdasarkan posisi kalimat topik, paragraf terbagi atas 4, yaitu paragraf deduktif, paragraf induktif, paragraf deduktif-induktif, paragraf penuh kalimat pokok. C. Berdasarkan fungsi paragraf terbagi atas 3, yaitu pertama paragraf pembuka, kedua paragraf pengembang, dan ketiga paragraf penutup. D. Berdasarkan teknik penerapan paragraf, paragraf terbagi atas 4, yaitu narasi. Narasi merupakan bentuk percakapan atau tulisan yang bertujuan untuk menyampaikan atau menceritakan rangkaian peristiwa atau pengalaman manusia berdasarkan perkembangan dari waktu ke waktu. Yang kedua, deskripsi. Tulisan deskripsi adalah tulisan yang tujuannya memberikan perincian atau detail tentang objek sehingga dapat memberi pengaruh terhadap pembaca atau pendengar, bagaikan pembaca ikut melihat, mendengar, merasakan, atau mengalami langsung objek tersebut. Yang ketiga, eksposisi. Tulisan eksposisi adalah tulisan yang uraian berupa penjelasan-penjelasan sehingga dapat membuka cakrawala berpikir pembaca. Yang terakhir, argumentasi. Argumentasi adalah suatu bentuk retorika yang berusaha untuk mempengaruhi sikap dan pendapat orang lain agar mereka itu percaya dan akhirnya bertindak sesuai dengan apa yang diinginkan penulis atau pembaca. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.